Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dakwah medsos yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dakwah medsos di part pertama, episode pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana kiat sukses dunia dan akhirat yang diajarkan ulama-ulama. Saya ingat kata ulama, kalian mau sukses, kalian mau hidup baik, dua saja syaratnya. Yang pertama, pada sengi hablum minallah, perbaiki hubungan baikmu kepada Allah. Yang kedua, sempurnakan hablum minan nas, perbaiki hubungan baik sesama manusia. Hubungan vertikal kepada Allah, hubungan horizontal sesama manusia. Apa hubungan vertikal kepada Allah? Nah, kalau mau berbicara tentang zakat, puasa, jangan dulu itu. Yang pertama dan paling utama adalah hubungan kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah aqimus shalah, dirikan sholat. Biar baik sepata, biar ganteng ki, biar banyak uang tak, tapi tidak sholat, kita kafir di hadapan Allah. Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Sholat adalah kunci surga, sholat adalah kunci kebaikan, sholat adalah tiang agama. Maka jika kita tidak sholat, maka tiang agama yang kita dirikan itu runtuh. Sehingga Nabi menjelaskan batas antara kekafiran dan keimanan itu. Orang yang beriman dan kafir, apa batasnya? Adalah sholat. Jika dia tidak sholat, maka kafir di hadapan Allah. Kita ingat di sejarahnya sholat tuh. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat sedekah, ayat saja diturunkan. Allah perintah menuntut ilmu, ayat saja diturunkan. Tapi begitu Allah perintah sholat, tak boleh, ayat saja turun. Nabi Muhammad dijemput oleh 3 malaikat, dipimpin oleh Jibril, menghadap kepada Allah. Ini perintah penting, tidak boleh di SMS. Dijemput. Itu peristiwa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu sejarah sholat. Di Sidratul Muntaha, Nabi SAW dengan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang sholat. Ditawarkan dari berjumlah berapa, 100 kalau tidak salah ya, 50 rakaat. Lalu Nabi nego, karena saking sayangnya kepada kita, dia nego sampai ke 5. Makanya sholat dalam kita sehari-hari hanya 5. Itu kita berterima kasih sama Nabi Muhammad. Dia nego. Kenapa? Dia memudahkan umatnya dalam beribadah. Makanya hanya 5 waktu saja. Nah, biar bagaimanapun kita, kalau tidak sholat kita tidak ada urusan.
sia-sia apa yang kita lakukan. Mau kita jadi dokter, mau kita jadi profesor, mau kita jadi orang penting, mau kita jadi pejabat dan sebagainya. Siapa yang punya dunia? Allah. Maka seharusnya Allah lah yang kita dekati. Apa dunia ini punya raja? Apa dunia ini punya presiden? Apa dunia ini yang punya adalah pejabat? Bukan. Siapa yang punya dunia? Allah. Mustahil dunia dalam genggaman kita kalau kita tidak mendekati yang punya dunia. Jika you baik mau dekat sama saya, you harus baik dong sama saya. Dekat sama saya, mau HP dari saya, mau uang dari saya, you harus dekat. Sama dengan Allah. Mau dikasih apa-apa, kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah cari kambing hitam. Nggak usah cari fitnah-fitnah lagi orang. Tuduh-tuduh orang. Lebih baik kita tuduh diri kita sendiri daripada orang lain. Koreksi diri kita. Sekarang kan zaman digital. Kalau beli ke alat elektronik ada namanya barcode toh. Andai diandaikan sholat itu bisa dicontohkan sebagai barcode. Lihat barcode. Masuk sah. Berarti sah pembayarannya. Juga, kenapa tidak ada? Berarti ini sholat hanya hari Jumat. Apa alasan tidak sholat? Perempuan banyak dah sholat kalau haid. Dikasih bonus sama Allah 5, dia tambah 2. Nah bilang bapaknya, kan biasanya 5 hari juga toh. Kenapa kok lagi tambah-tambahin? Kenapa 7 hari ini ndak sholat kok? Pak, masih ada sedikit-sedikit belum bersih. Bohong kok. Apa saya kasih laki? Perempuan itu banyak yang tidak sholat. Apalagi perempuan banyak yang tidak sholat. Pengantin. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, beleng-beleng. Apalagi jilbab. Ada talinya itu 2 meter. Jilbab sakaratil maut. Coklat, ungu. Dikasih miring lagi sedikit di sini. Baru ada talinya 2 meter, mau ikat di lehernya. Taruh kembang-kembang di sini, nggak bisa bergerak begini. Nggak bisa bergerak. Innalillah, nauzubillah min dzalik. Laki-laki, kapan tidak sholat? Sepak bola. Pertandingan mulai jam 4 subuh hingga jam 5 subuh. Jam 5 subuh azan subuh. Mana kita pilih? Pergi ke masjid, kemanakan saya? Subuhku itu sholat depan televisi. Sholat depan televisi. Ketika bertanya, siapa aja aku sholat depan televisi? Kalau pergi ke masjid ketinggalan gol. Kalau di rumah kita sholat, dilihat itu. Nah saya nyaman lah di sini. Beleng-beleng. Kayak salat pertama sukses kita itu sholat. Ya. Ada lagi anak muda bilang, tidak penting sholat, yang penting nih hatimu dong. Biar kau tidak sholat, tapi kalau busuk hatimu, karambang itu. Langsung ada temannya datang, iya cocok itu, setuju kak, karena sama-sama tidak sholat. Kalau ada orang bilang begini, tolong tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik ibadahnya, Nabi Muhammad paling mulia akhlaknya. Seharusnya Nabi Muhammad
yang pertama tidak sholat. Tapi beliau tetap sholat. Dia tidak pernah mengganggu orang. Nabi Muhammad tidak pernah mengganggu orang. Ya baik sifatnya, baik akhlaknya. Tapi beliau tetap sholat. Maka dari itu, sholat kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Untuk itu sempurnakan sholat. Kalau mau hidup sukses, kalau mau hidup baik, hidup berkah, perbaiki sholat tak, insya Allah Allah akan perbaiki jadwal sholatmu. Insya Allah Allah akan perbaiki jadwal hidupmu. Perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan perbaiki hidupmu. Ini janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg pilih saya, bagi-bagi kartu nama, pilih saya sama-sama ke orang Bugis. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Auzubillah min zalik. Ya. Kita perbaiki sholat kita. Biar kita cerdas. Biar banyak uang tak, biar Bunda baik sholat tak. Kalau usah. Perempuan mau cari jodoh yang baik, lihat sholat. Laki-laki pun begitu, cowok kalau mau cari perempuan yang baik, perbaiki sholat. Lihat sholatnya. Ya. Karena kenapa? Dalam hadis diriwayatkan, cara mencari jodoh itu ada 4 syaratnya. Yang pertama karena kecantikan, keturunan, apalagi. Yang terakhir itu agama. Kenapa agama terakhir? Karena agama kamu dapat semuanya. Kecantikan, cantik, keturunan baik, ya, itu semua kita dapat. Kalau kita pilih agama, kita dapat semua ini. Baiki sholat, ya. Ibu calon mertua, kalau mau lihat mertua yang baik, lihat sholatnya. Undang dia jam 5 atau undang Dek, bisa pergi ke rumah? Undang. Dek, bisa pergi ke rumah? Jam 5 undang. Oh iya bisa pergi. Bilang, ada apa bu? Mau apa? Gitu. Bilang, mau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Jangan bilang sholat. Udah banyak alasannya nanti itu tidak datang. Jam 5 datang, bicara-bicara. Sudah itu masuk sholat maghrib. Nah, sudah azan. Dek, azan. Kita sholat, azan. Sudah azan. Dek, sekalian imam. Oh, keringat dingin dia. Keringat dingin. Tuh. Maka syarat kesuksesan Nabi yang pertama adalah kesuksesan. Cara menggapai sukses pertama itu menurut para ulama adalah perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Nah, cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih bagi kita semua yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Itu datangnya dari saya, dan adapun baik-baik kata saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yaskurun. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.